panjang kang prasaja kang nganti sliramu tumekaning cahya. Wah, pancen Cangkrukne. anake Cak Nun tenan iki. Cangkruan iki Jalan Ganesha. Ganesha iki tapi Ganesha tapi bukan ITB ya. Nah, gitu loh. ITB. Jangan terlalu percaya kalau ono sampean krungu apa Sabrang nyanyi-nyanyi. Dia itu nggak peduli sama musiknya. Dia itu lebih peduli pada sains di musiknya, frekuensi-frekuensinya, musik bagaimana mempengaruhi kita. Leto itu kan sebetulnya berdiri karena percobaan sainsnya, dia nyari frekuensi, nyari apa, kok ndelala payu. Bener nggak, Brang? Yo, ora salah. Makanya, dia passionnya nggak Oke, di situ, bener. tapi di sains. Bagaimana kita sudah menolak, misalkan menolak musik itu masuk, tapi tetap musik itu mempengaruhi kita, ya kan? Yuk cerita Bar. Ayo, Kita wis nolak. nek moto iso merem. Nek kuping gak ono klepe. Jadi ya suara ya tetap masuk. Dan karena dia masuk tanpa makna. Kan kalau kata-kata ada makna, harus ada proses otak yang bisa variabelnya banyak. Nek swara ini masuk langsung bereaksi ya kita. Nah, itu yang menarik itu. Suara, ada harmoni yang bisa kita rasakan, ada beat yang bisa kita ikuti. Wah, kawinnya kompleks itu ternyata. Nek menurutmu yang mempengaruhi kita itu beatnya apa nada dari Loro-loro nih, semua punya pengaruh yang berbeda. Aku kalau nonton film ya, Brang ya, diperlukan 5 atau sampai 10 menit untuk kebawa film atau teater atau lihat lukisan. Karena lukisan lebih lama, kadang-kadang terserah panjang lukisan itu biasa tapi tapi lama bisa duduk sampai. Tapi begitu musik, satu bar aja itu kita langsung kebawa, iya kan? No nek nong no imagine wis Ketarik pisan. wis ketarik. Iya. Bayangke anu, apa Mbah? Film gak ono musik ya. Wis pokoknya keadaan dramatis seperti apa, harus sedih, harap gembira, harap piye, dia akan susah terbawa. Karena sebenarnya proses memaknai itu butuh latar belakang panjang. Kalau kita nggak tahu sejarah tokohnya, kita nggak tahu itu susah memaknai. Nah ini karena misalnya film waktunya cuma 1,5 jam kan ra cukup cerita sejarah wonge dan semuanya. Kui background itu ditutupi oleh musik. Jadi seolah-olah kita punya full informasi padahal nggak punya informasinya. Nah musik ini nutupi latar belakang informasi yang kita butuhkan untuk jadi fondasi memaknai sebuah kejadian. Musik ini aneh punya kekuatan gue. Dia iso ngisi makna tanpa yang tidak bisa diterjemahkan oleh kata aja nih. Bukan bahasa deh. Dia bentuk komunikasi sing liyo dan padet. Jadi kalau misalnya kita mau bikin film tentang calon presiden 2024 gitu ya, kan mungkin ya, kan di awalnya dia lahir di sini, dia dibesarkan. Mesti minor, wi. Dia lahir di minor ya. Minor. Dia lahir di Lampung. Dia lahir di Lampung. SD sampai SMP di Lampung. Wah, terus SMA kalau nggak salah di Jogja, terus kebuang ke Kanada gitu ya, dibuang sama bapaknya ke Kanada. Itu kan perlu lama kan? Tapi si tokoh ini cuma diam aja, cuma dikasih musik, informasi itu nggak terlalu penting. Nggak terlalu penting. Rasanya itu minor. Wow. Ini musiknya horor, augmented gitu, chordnya, harmoninya. Wih rasanya kok aneh ya, serem ya ini. Ini rada miring ya. Jadi nggak memberi fondasi nuansa yang kita sing itu terjemah kita di makna kemudian. Ini kekuatan musik. Ampuhan San. Atau justru menetralisir.
Jadi ada sutradara yang bilang, sutradara lama aku durung lahir, mungkin namanya Teguh Karya. Eh, jadi pembunuhan misalkan, yang semula sadis, dengan intensi musik tertentu, bisa nggak sadis, gitu loh. Gitu loh. Karena jadi ada conflicting informasi gitu. Conflicting yang bednya nggak ngasih kekejaman tapi visualnya ngasih kekejaman. Ndi sing ditompo gitu. Musik Mix ternyata. signalnya tuh di Ternyata kepala jadi kacau dalam tanda petik. Mata ini kok romantis ya? Iso ngono kuwi. Ono sing mati di romantis ya. Ono, iso. Jadi orang kok ya, misal Soal mateni, ya, tak kasih tahu. Kalian tahu nggak hal yang orang yang paling tragis di dalam wayang itu? Namanya Abimanyu. wow, oke. Dia itu hidup di bawah bayang-bayang ayahnya, Arjuna. Ayahnya Jakumana, sampai waktu perang Baratayuda dia nggak mau dalam komando bapaknya. Dia mengstay sendiri, kok mati. Kowe apa yang ngono? Aku ngerti. Arep Jadi Arjuna kuwi bersifat beringin dengan segala. Jadi bagus, tapi segala hal yang di bawahnya jadi nggak tumbuh. Mati, ya. Mati. Heeh. Oh, neng anaknya Arjuna lah ya ono akeh to. Akeh ada Irawan. Iya, Bambang Irawan, Abimanyu, Oke. macam-macam lah. Ya, neng Abimanyu tapi Abimanyu sing nglairke Parikesit kemudian Iya, jadi fondasi peradaban berikutnya. Tapi dia itu matinya kan Tato Arang Karanjang kok mati landak itu loh. Iya, betul, Panah iya, kemana-mana iya. karena dia sudah dipesan sama Kresno untuk ikuti komando ayahnya gitu loh. Dia gak enak yang bapakku mau dhewe ngono. Itu tinggal musiknya gue. Nek musiknya leto. final. Musik leto. Kuwi antagonis apa protagonis itu tergantung background musiknya gue. Cerita Abimanyu gue. Tapi menurut saya yo ndak urip lah variable yo akeh to. Ya enggak apa namanya bahwa satu contoh itu bisa diambil ning kontra example contoh kontranya kudune yo ono lah. Ning Baratayuda apa yo? Neng Mahabharata. Ada Bima, ada ini, tapi Bima ke anaknya, ke Gatot Kaca, ke Antasena, tidak seberingin Iya, Arjuna betul. pada Abimanyu. Landep banget Arjuna soalnya. Gitu. Terus kita ngomong liane. Oh iya, oke. Eling Cak Nun ngono. Ora. Aku babarik gue aku. Nek ngono. Nek babarik kok Indonesia rapati nyambung. Nyenengke. Bebe. Ngobrol apa, Mbah? Terus ngobrol apa, aku takut soal daripada berat-berat ya. Aku itu tujuanku ke sini, aku sudah sering bikin podcast, tapi aku pesen ke kameraman yang sudah minum air putih ini. Untuk podcastan sama Sabrang jangan sampai Sujiwo Tejo kelihatan goblok gitu loh. Karena orang ini pinter banget. Ini sak dengkul-dengkul di sini udah. Jadi ini Brang. Aku sampai sekarang kadang-kadang terkagum-kagum pada makanan. Kayak pecel misalnya. Wis apa lah. Bagaimana tumbuhnya pecel waktu itu? Terus kok bisa jadi memasyarakat? Kan pasti orang nyoba-nyoba kan. Ono iki ramban, iki tiga iki. Kok gak enak. Waktu itu belum ada medsos. Kok bisa terus sana? Oh iya, terus akhirnya punya kesepakatan bahwa ini pecel. Menurutmu gimana? Aku punya, tapi kalau menurut Sabrang tinjauan ilmiahnya ya apa waktu itu? Nanti kita akan ngomong hal lain-lain dari sini. Kuwi nek madane ono sing jenenge meme. Coba meme. Yo bukan meme sing nek meme kan Yeah. kita pahami sebagai meme Yeah. itu, tapi itu juga berangkat dari apa sih teori. Kan waktu itu pasti sudah ada kembang turi, Heeh. ada kacang panjang, terus ada ini. Kok iku sing dipilih? Oh bukan kembang turi aja deh. Terus nanti kacang. Bisa jadi pecel itu kan proses. Maksudnya aku mau mengajak teman-teman. Kadang-kadang kita itu karena biasa sudah sehari-hari melihat, terus nggak melihat bahwa itu bukan sesuatu yang mengherankan. Kayak penemuan roda aja, karena sudah tiap hari kita ngeliat roda, terus hal biasa, padahal itu penemuannya itu luar biasa. Mungkin anak bendang gelundung. Nah, sekarang aku ke pecel, nanti dari pecel kita akan ngomong yang lain-lain.
Nek sepemahamanku, apa sebenarnya pecel dan Men, pecel kan sudah barang kompleks, heeh. mengawinkan. Iya, Pecel pun ono variasi, iya. ono sing kemangi, ono sing ora dan seterusnya. Itu seperti hampir semua penemuan di dunia manusia. Ada percobaan yang dianggap apa sebenarnya baik, oke, terus kemudian disebarkan ke sebelahnya, sebelahnya iya, kekuatannya semakin besar. Nah, butuh pionir pertama yang membuat itu. Pionir pertama biasanya dianggap gendeng karena orang no kancane. Yang kedua baru supporter. Ya, teori munculnya sebuah pandangan baru. Aku tadi kelingan nih apa sebenarnya, Mbah. Nek Aku ya pasti ada pionir. Nanti Sabrang bisa menjelaskan bagaimana sebetulnya seluruh produksi di Indonesia, di dunia hanya dibikin oleh sekian persentase penduduk. Bukannya itu sampai sekarang begitu ada pionir. Cuman maksudku waktu itu kan belum ada medsos. Bayanganku misalkan tahun 12 kita menemukan pecel diracik. Nah ketemu terus aku muat nih Instagramku ditiru kono, ditiru. Ikan waktu itu belum. Kok bisa? Bayanganku kan pasti yang sana bikin coba-coba makanan juga yang sana. Kok akhirnya iki sing ditiru? Ngono lho. Struggle of power. Biasa toh. Kan selalu muncul, kalau dalam society selalu muncul beberapa hipotesis. Nah, sekarang bisa dilihat dalam dunia blockchain. Pertama muncul macam akeh. Suwe-suwe sing ditampa ming sithik. Sebenarnya Cambrian explosion gitu. Buang, jajale macam-macam jajal sing ditampa suwe-suwe sing salah satu apa sebenarnya semakin sedikit yang ditompo. Faktornya banyak, bisa urusan enak, bisa urusan reproduksinya mudah, barang golek sumber. Akhirnya satu yang dipilih. Akhirnya sedikit yang dipilih. Sedikit akhirnya yang dipilih. Berarti pecel atau makanan-makanan lain begitu. Musik kan ya ngono. Apa sebenarnya price loh. Musik misalnya gini, musik klasik berapa jumlahnya? Ribuan. Sing dhewe kelingan piro? Apa komposer besar klasik Simfoni 9 paling 5 orang atau Simfoni 40 ya oke Air on G string Furellis misal ya paling terkenal Furellis lah oke bisa misal itu satu paling 5 komposer nih yang didengerin padahal akeh banget oke satu komposer ini karyanya berapa ratusan juga sing dilingi paling ya beng 5 jadi memang ada natural hierarki yang terjadi seperti itu seleksi alam. Nah oke, hal lain lagi tentang pecel. Menurut sampean munculnya pecel Ponorogo terus pecel Kediri pecel Nganjuk itu orang-orang Nganjuk waktu itu berusaha untuk iki identitasku atau terus wong Kediri kalau nggak salah nggak pakai kembang turi kalau nggak salah aku nggak mungkin pecel Blitar. Kenapa kok ada kekhasan? Nah itu dicari atau gimana? Natural menurut saya menatural ATM amati teori modifikasi. Misalnya kenapa tidak populer makanan Eropa di Indonesia? Banyak yang seneng mungkin. Neng kan sing gawe ya sedikit, yang bikin sedikit. Karena bahannya berbeda, prosesnya tidak familiar, dan seterusnya. Biasanya kalau ada ide dasar, terus kemudian diadopsi di daerah lain, sumber daya yang banyak di daerah itu, kemudian iso masuk ke produk itu, yang susah jadi keluar, ya proses evolusi natural. Bisa nggak juga karena kebiasaan? Sangat bisa. Nah misalkan orang Padang, kita nggak usah orang Padang lah, seenak-enaknya steak, masih lebih enak rendang. Bisa, ya bisa, kan? Bisa. Banyak temanku yang sudah kuliah tetap mulai yang rendang. Wih, ono ngene barang. Ada gini juga faktor gini. Sebutannya acquired taste. Acquired taste. Ojo ketok pinter banget. Oh iya. Tadi ketok goblok. Aku jadi nganggo istilah ngene iki bukan men pinter, men sing ngrungokke nek arep riset lebih jauh ono kata kunci sing nang apa istilah? Acquired taste. Apa sebenarnya selera yang diadopsi. Ada contoh penelitian gini. Bayi ketika lagi belajar ngomong, itu dia bisa mengeluarkan suara dialek seluruh dunia. Corong cangkeme iso metu apa saja. Tapi semakin dewasa,
suwe-suwe medok. Suwe ra iso ngomong Inggris meneh. Suwe-suwe dialek yang apa Islandia nggak bisa, dialek yang mana berkurang karena dia dengerin dari orang tuanya, acquired. Diambil nih taste-nya, apa namanya seleranya, mana yang biasa paling banyak didengar, dia replikasi yang nggak pernah dia dengar hilang suwe-suwe. Jadi menungso ada area-area yang memang punya mulainya sangat lebar, kemudian dikecilkan oleh pengalaman dan lingkungan. Kaya selera ilat kayak mau. Anek lahir mangan dari kecil seneng karo apa? Rendang. Dipakani steak, makani pizza, ya ingatan bayinya rendang ya. Dari kecilnya tumbuhnya otak iki wis terstruktur oleh rendang. Jadi ya balik-balik paling enak ya rendang. Karena tidak hanya soal makanan mungkin. Soal memori. Soal kenangan. Mungkin jadi faktornya jadi tambah, tidak hanya soal rasa tok. Mungkin ada faktor itu juga. Ya kenanganku tentang kematian dibentuk Roma Irama. Suatu saat pastikan datang. Aku jangan SD ke. Oh, pokoknya nek aku ini Roma kematian. Aku bentuk lah itu. Ngono lho. Wong kan beda-beda kuwi. Maksudnya bentuk piye? Nah, nek kelingan karo Pak. Agar ketemu ayah inget beat gitu. Oh. Ayah. Dalam sepinya bapakku ini anakmu kini sedang menanggung beban. Jadi dibentuk sama Epit aku. Empun awakmu dibentuk. Iya. Iya. Jadi yo bahwa natural progresi yang tadinya nyoba 1000 yang bertahan 5 itu hal yang sangat biasa. Sangat biasa di mana-mana. Wes kuwi ndelok statistik penjualan buku, ndelok statistik penjualan musik, ndelok statistik film. Iku sing gagal itu jauh lebih banyak daripada yang berhasil. Itu nature dari semua pekerja kreatif. Jadi Indonesia ngongkon masyarakat kreatif, aku selalu ngritik kowe. Sik to ora kabeh itu kon kreatif. 1. Nomor 2, pekerjaan kreatif itu high risk high return. High risk. Indonesia pas leto ning Jakarta. Band di Jogja itu aku gawe statistiknya. Aku sama teman-teman bandit waktu itu muter di apa sebenarnya studio latihan nyateti band. Kita mandek di 2000 band yang Jogja itu zaman itu. Yang sampai Jakarta 5 lebih kan hari ten gue. Yang berhasil tadi, yang gagal jauh lebih banyak. Itu semua pekerjaan kreatif punya sifat seperti itu mesti. Jadi balik mana nang pecel, sebetulnya mungkin banyak bakal yang kalau di Sonda jadi karedok. Nah pertanyaanku di dunia pendidikan, kenapa pendidikan kita kok jauh-jauh, misalkan dari SD? Bayangku gini, Bang, kalau di SD itu guru-guru ngajarin apa yang ada di dekat itu dan mendidik anak-anak untuk melihat yang semula sudah dianggap biasa terus nggak biasa, tapi dari dekat loh. Misalkan Wong Ponorogo ngajari SD tentang asal-usul pecel Ponorogo. Dari situ dia menelaah, oh ternyata untuk tumbuhnya pecel itu harus ada unsur apa curiosity atau apa orang lihat ada di alam, ada. Dari situ dia meninjau perang Diponegoro. Bener. Dari situ dia meninjau Ratu Kalinyamat. Dengan anak-anak sudah terbiasa pecel ini sebuah proses. Ngono-ngono. Kenapa kok pendidikan nggak gitu aja gitu? Pendidikan juga korban itu. Yang dididikkan oleh sistem, kan kalau kita ngomong sistem formal berarti kan ada sistem pendidikan. Itu kan kita juga adopsi dari sistem pendidikan. Kan ada sistem pendidikan yang muncul setiap komunitas kan mesti ono. Kita ada dengan pesantrennya, belajar karo kiai kayak belajar karo wong pinter, apa nyantri dan seterusnya. Kemudian ono asram kalau di India. Asram. Terus kemudian ono sistem pendidikan formal kayak saiki ketika revolusi industri Prancis padha karo pecel. Ndi yo sing bertahan yo. Nah, ketika yang bertahan yang sistem itu. Yang sistem itu kita adopsi, kita jeruk ke apa masyarakat kita tanpa kita berpikir impact-nya. Aku jenis setuju banget. Nah, makanya kalau jadi kita nggak usah pecel lah, apalah ngelihat apa aja di daerahnya sendiri, misalnya SD di Jepara itu ngelihat munculnya ukiran Jepara. Gimana kok bisa sejarah? Dari situ anak-anak ngelihat Patimura, ngelihat sejarah dari kebiasaan kritis yang gitu loh, Mbak. Gitu loh. Aku setuju, Mbak. Mulainya bisa dari mana aja kok. Gue belajar ukiran, gelem ra gelem gue belajar matematika, belajar ngetok, geometri, kan tetap bisa nyambung kemana-mana. Ya karena kita mengadopsi buta itu loh.
wis kadung puluhan tahun nih lho. Dianggap kalau pendidikan tidak seperti yang kita adopsi dari luar itu bukanlah pendidikan satu. Nomor dua, yang dianggap pantas untuk diterima di pekerjaan juga yang dari jalur itu, sehingga jalur lain sesuai tidak. Karena pendidikan tidak lagi menumbuhkan manusia nomor siji, menyiapkan manusia untuk bekerja, kan beda tujuan. Itu kan wis tugasmu, bukan tugasku. Kamu pula pinter IT, pinter. Enggak, bayanganku gini pasti, Pak. Kalau sekolah-sekolah dibebaskan tiap daerah, nanti ukuran sentral Jakarta mengukur keberhasilan kurikulum bagaimana? Mungkin loh ya. Maka harus sentralistik. Mungkin loh ya, mungkin. Nah, bisa nggak diciptakan sistem ya diukur berdasarkan, nggak pakai bisa tolok ukur umum bahwa nek SD kudu sinau iki. Wong bayanganku ini loh, Bar. Aku sih setuju, nggak tahu, Bro. Udahlah pendidikan 3 aja dari SD. Bahasa Indonesia, bahasa Inggris, matematika. Wis ngono tok. Jadi misalnya bayangan gue ya, tadi 3, misalkan membuat kalimat, tapi pada saat itu juga dia belajar fisika, belajar sejarah, misalkan bikin kalimat aktif. Balik mana nih di Ponegoro, wong apalku di Ponegoro. Soalnya perangi 5 tahun. Ya. Bikin kalimat aktif. Di Ponegoro menunggang kuda yang bernama ini. Bisa, itu sudah dia dapat pelajaran bahasa Indonesia, dapat pelajaran sejarah. Kuda di Ponegoro tingginya sekian, gitu loh. Maka dia di Ponegoro ketika naik, itu fisika. Bener loh. Iya, agree. Nah, itu ono teori nih. Iya. Gini. Ojo angel-angel. Aku ketok goblok kok. Ini demi mendukung pandangan jenengan nih. Mendukung di situ sejarah dapat. Iya. Bener. Bahasa Inggris, bahasa Indonesia, matematika, bahasa Arab kok nang langgar-langgar ya. Saya setuju. Gini, ada pelajaran yang perlu disistematikkan dengan rigid. Ini pelajaran yang berhubungan dengan komunikasi. Tadi bahasa Indonesia, bahasa Inggris, matematika itu untuk komunikasi, itu penting untuk rigid itu. Tapi di luar itu, ono sing jenenge piramida efektivitas belajar. Belajar neng kelas, lecture, itu efektivitasnya 5%. Ilmu yang tertransfer. Aku iso salah ya, audiovisual 10%. Diskusi itu 50%. Jadi diskusi ngobrol, ini ilmu yang tertransfer sampai 50%. Ngajari wong liya itu bisa sampai 90%. Jadi nek jenengan tadi kan gue tertarik apa lainnya akan ketarik, itu salah satu yang paling efektif karena itu sebutannya sebagai contextual learning. Ya udah, belajar contextual learning. Ya udah, kalau gitu salah satu tugas di SD dia juga harus ngajar si anak ini, ngajar orang tuanya. Aku setuju karena kalimat sodo kuwi kan ada 5. Kalimat sodo Jimate Pandowo kuwi. Kalimat pertama nek kowe pengen pinter ngajaro. Ngono. Bener ta berarti? Lah iya. Modern karo lawas nyambung loh. Bener. Enggak, karena logik, enggak tahu nih logik, katanya ada 4 tingkatan logik. Oh iya. Enggak tahu nih logik yang mana. Kan dengan kita mengajar harus kita nyerapnya kudu tenanan kan? Betul. Itu logika sing ndi? Itu logika itu logika second order. Jadi Sabrang itu mengatakan bahwa semuanya itu logis. Agama itu logis. Banyak yang bilang kalau pakai logika itu namanya filsafat, kalau pakai iman apa-apa itu agama. Tapi saya dikasih tahu sama Sabrang ini logis, semuanya logis, tapi ada 4 tahap. Apa ya, Brang? Iya. Modern gitu. Oke, pentahapan logika. Gua ngomong logika tembak, logika. Itu sebenarnya ada formal klasifikasinya. Ada disebut sebagai zeroth order, logika level 0. Itu logikanya statement. Kayak warna hijau. Pokoknya statement. Cuman statement. Mbuh bener, mbuh salah, tapi dia sudah bisa membangun statement, itu logika level 0. Logika Aku Pancasilais itu logika apa? 0. Oh, cuman statement ya? Statement toh. Oke. Statement. Aku nggak nyindir sopo-sopo lagi ya. Terus logika 0 itu. Logika 0. Oh, itu statement kok. Aku NKRI. Aku NKRI. Logika 0 itu statement tok kok. Iya. Logika di atasnya first order logika. Gampangnya gini. Kalau sudah ada variabel. Kalau si A makan, dia kemudian sakit perut. Si A ini bisa siapa saja. Nah, ini kan ada variabel di sini.
Nah ini first order nih. Kalimat itu sudah bisa diterjemahkan dan jadi banyak kemungkinan karena ada variabelnya. Itu first order. Second order itu ketika kita ngomong set. Jadi nggak cuma ngomong Indonesia, itu logika kedua harusnya. Second order. Karena Indonesia kumpulan manusia set. Kita nggak bisa ngomong Indonesia lagi ngomongnya goblok-goblok kok. Itu Indonesia itu kumpulan manusia. Kamu pakai statement. Jadi zero order dipakai untuk objek yang di level kedua. Itu sudah masuk iki. Statement-statement seperti itu. Akeh politisi sing nganggo selip-selip ngono. Jadi dia sudah ngomong set. Ada banyak variabel yang bekerja dan variabel yang berkumpul punya tambahan parameter. Nah, gitu. Itu second order. Kalau higher order itu set itu tadi dikumpulkan jadi set lagi, superset jadinya. Set of set itu namanya higher order logic. Higher order logic. Itu ngomongnya wis ora gampang. Wis nggak bisa pakai kalimat, sudah tidak mudah menggunakan bahasa manusia. Bahasa sehari-hari sudah tidak mudah. Karena anak kalimatnya mesti akeh. Paling gampang pakai matematika aja nih kalau ngomong tentang higher order itu. Karena kita ngomong set, tapi ya kudu number teori, bukan matematika SMA sing kalkulus ngono kae. Dia wis ngomong kalau SMA wis tahu belajar union, intersection. Nah, kita wis mulai nganggo higher order logic itu. Karena kita wis ngomong kelompok ganjil dan kelompok bilangan prima itu bertemunya ketika apa? Dari 0 sampai tak terbatas gedenya. Kan wis ngomong set pada set yang tak terbatas. Nah, nek ngomong agama ranggo logik salah. Agama nggo logik, tapi harus yang nyentuh yang infinite itu tadi. Yang higher order logic itu tadi. Nah, ini nak diomongke. Berarti dari situ kita bisa kenapa kok pada saat-saat tertentu itu ada wong sing tetap kumpul-kumpul waktu pandemi kemarin. Mungkin bisa nggak logik itu, justru logik. Mereka pakai logika agama. Mungkin ya, ono sing misalkan sholawatan tetap loh iki kuman iki anu Tuhan ya apa ini nggak kumpul-kumpul. Ada logika gitu kan? Bisa. Makanya dari segi mereka logik kalau menurutku. Iya. Ya, bener. Output dari logika tidak harus sama loh. Sama-sama pakai logik. Hasilnya berbeda. Itu ora iso ngeklaim gue ora logis gue. Ora enggak bisa. Kuwi sing ora logis. Sampean jangan kumpul-kumpul, ini melarang. Sing logikanya, loh, ini aku gak kumpul-kumpul, wong aku dikongkon nyembah Gusti Allah. Iki makhluke Covid iki makhluke Gusti Allah. Ngono lho. Logika itu bisa dipakai sehingga outputnya ya berbeda. Apa jenenge cuman kemudian efek yang kita harapkan seperti apa. Kan ngono ngomong sebab akibat kok itu. Jadi wong sing argumentasi ora logis kowe ngene iki. Output dari logik itu tidak selalu sama. Kalau set datanya berbeda, outputnya mesti beda. Nah, kita harus memastikan outputnya sama dengan logika. Kita pastikan datanya sama dhisik. Nek datanya kita sama, diolah bareng pakai logika, outputnya berbeda, berarti ono sing selip di antara kita. Tapi nek set datanya berbeda, ya outputnya berbeda ya sangat mungkin lah. Nek kita iso. Nek logika cinta masuk di kemana itu dari empat itu? Nek menurut, karena ya kita sudah jadi suami, biasanya sak bener-bener suami gue ya tetap sing njaluk maaf kudu suami nang istri kan. Itu logis kalau menurut secara ini loh. Wong ku sing bener kok. Kene kan meskipun bener kadang-kadang tidur di depan pintu kan gitu loh. Dikancing ngono lho. Padahal kene bener. Kene sing njaluk maaf. Itu higher order logic gue. Gue tinggi. Tinggi itu. Karena itu argumentasinya gini, kalau kita ngomong gini, kalau kita mengeset fakta itu bahwa yowes sing penting apa walaupun bener aku tetap turun ngarep lawang. Itu belum pakai higher order logic karena kita hanya memotret keadaan. Tapi kalau perilaku itu dia punya argumentasinya bahwa misalnya gini. Suami istri ki ora ono menang kalah kok. Ora iso suamine menang, ora ono apa istrine menang. Wong iki perang panjang sampai selesai kok. Kan gitu. Misalnya kan dia frame-nya pernikahan itu perang panjang. Perang panjang itu bukan menang-menangan tapi selama mungkin perang panjang. Selama mungkin dalam peperangan selama mungkin dalam game itu aja perang lah, game. Itu game aku game seneng panjang. Perang ya. Aku seneng jadi aku karena pas karo jadi
orang banyak yang bilang tidak ada perang pendek di Eropa, maka jangan pernah berharap Ukraina ini akan selesai dalam waktu dekat, karena Jerman tuh kadang sampai 500 tahun, ada yang 32 tahun paling cepat, jadi ini masih panjang. Tapi ternyata ada yang lebih panjang dari seluruh perang yang ada di dunia, yaitu pernikahan. Iya, itu menurut Sabrang. Waton. Game panjang itu soal itu. Ya, Dari segi itu logis. Logis, karena game panjang itu objektifnya bukan menang. Objektifnya dia bermain selama mungkin. Sampai tadi ngalami kan, sampai sing bener, sampai sing minta maaf. Mulai yo rame ngalami itu. Bapakmu ya. Yes. Ya enggak, ini maksudku ini juga logis kan. Logis. Lah makanya. Logis. Kita bisa kok. Semua hal, iki klaimku ya. Semua hal setidak masuk akal mungkin dilogiskan bisa kalau kita milih data spesifik. Dewi 10 data, Dewi pengen output A, kita milih 5 data tok. Outputnya iso A. Jadi ngolah narasi publik semua menjadi benar ki sangat iso kabeh posisine. Cuman data mana yang dipresentasikan ngono. Permainan ngono kok. Tapi yo angel nggawe kita semua paham tentang itu, karena silat logika itu tidak mudah, ora gampang, berat, abot nang energi. Terus sekarang yang Sabrang lakukan apa? Yang ingin lakukan, ingin obsesikan? Gini, tak cerita. Kalau aku yang sering dengar tentang Sabrang itu adalah bagaimana orang dapat status sosial itu, common goal-nya bukan karena medsos, bukan karena, tapi karena kerja, karena karya. Nah, apa masih itu? Iya, ono gini. Yo ora sok pinter ki yo. Nek kowe arep do riset-riset ki. Ono jenenge archetype problem. Archetype problem. Lho, problem ning society, problem ning organisasi kuwi tipene iki paling meng 5 apa 6. Ono sing jenenge tragedy of the common. Tragedy of the common. Nah, tragedi dari kebersamaan nih. Dan saya sangat takut Indonesia bukan sangat takut, saya melihat Indonesia pada jalur itu. Contohnya sederhananya gini, tragedy of the common itu. Ada danau, ada 4 nelayan, semua ngambilin ikan. Nelayan A sukses, dia beli kapal lebih gede, jala lebih besar. Dia ngambil ikan lebih banyak lagi, sukses. Yang lain nggak terima, beli juga teknologi lebih canggih. Terus lomba banyak-banyakan ngambil. Lama-lama ikannya habis, semua mati. Gitu ya itu. Lu kabeh rebutan jiko, mati kabeh iki. Terus kemudian untuk memastikan ini tidak mati, kan harus ada kelihatan nih, sopo sing balik iwak ke danau. Nek kabeh rebutan jiko, kita semua mati. Jadi kita harus tahu siapa yang memastikan game panjang, perang panjang itu tadi. Sehingga dia selain ngambil tapi juga mengembalikan ke masyarakat, mengembalikan ke danau itu tadi. Nah kan itu iso dilihat untuk dimilih pemimpin, misalnya 2024 ku ruwet-ruwet kabeh kan ngaku amanah, kabeh ngaku anaknya Nabi Ibrahim, kabeh ngaku nabi itu nanti kemudian. Tapi kan kita butuh parameter yang jelas untuk perang panjang ini. Parameter yang paling jelas itu kan bagaimana dia mengembalikan apa sih ke masyarakat, ke publik. Enggak, masalahnya seluruh pemimpin atau pasti fotonya gini loh, Brang. Fotonya ini loh. Ini terus macam Mbah Gusi, terus kayak paling beres-beres. Lah iya. Aku pengen mau sekali-sekali ku mau ono sing foto ngene di spanduk ngono dek ngene ono ngono lho. Ngene lho. Nah, iki sing salah masyarakatnya opo? Dua-duanya. Karena ya kabeh. Siapa tahu masyarakat pengen gelar haji, gelar doktornya dipasang nang kono nang di spanduk. Dua-duanya. Ya dua-duanya. Ya semua. Tapi apa bener masyarakat apa? Coba dites deh. Ono pemimpin yang calon gubernur apa ngene. Rek, aku harus jadi calon gubernur ya, Rek. Ngono lho. Masuk gak dipilih. Yuk, sapa sing wani? Orang teori sebelumnya mengatakan bahwa ngono kuwi belum pernah ada kasus suksesnya kok kan gitu. Nah, balik neng kamu tak terus ke. Apa sih, Mbah? Mengembalikan ke masyarakat apa yang dikembalikan? Kalau kita ngomong kemudian danau itu ke masyarakat. Sing paling penting dikembalikan itu kan jane akses ilmu.
karena hanya dengan ilmu kita iso ngedhekke iwak di dalam laut itu. Karena kita memberi kesempatan pada banyak orang untuk bisa memproduksi ikan-ikan di dalam danau. Jadi kudu di set up pendidikan nasional sing murah iki. Kan gitu intine. Piye jadi iso gawe set up pendidikan murah sa Indonesia? Nah, problemnya neng pendidikan ini iki. Pendidikan iku larang. Karena kuwi kudu bayar karo institusi. Padahal urusannya ilmu loh, itu urusan institusi. Aku pengen gawe ngene. Apa, Mbah? Kowe iso bayar neng gurumu atau kowe iso bayar dengan ngajari wong liya? Pay forward atau pay up. Dadi nek kowe ra duwe duit, cara bayarmu ngajari wong liya. Kayak mau lho sing masuk tentang pendidikan itu tadi. Kalau itu terjadi, semua orang punya kesempatan belajar. Karena tidak terbatas oleh duit meneh, tapi terbatas oleh energi dan niat ki. Oke. Kalau nggak bayar apa fair, Apa? Bram? Kalau nggak bayar, banyak orang yang bisa berusaha jadi pengusaha atau jadi apa karena sekolah. Gini, bukan kalau kita menghilangkan nggak bayar sama sekali ya nggak fair. Ada proses pembayaran. Kan ada pay up. Tidak semua orang juga iso ngajari wong liya no. Oke. Mesti ono sing iso bayar ki. Bayarin neng sopo, bayarin neng pool bersama kan gitu. Lagi kemudian kita ngomong mekanisme ekonomi yang rotok kompleks ini. Tapi intinya bagaimana menyediakan akses ilmu kepada siapa saja karena semua ilmu semua orang punya masalah. Nek dhek duwe masalah, menemukan sumber informasi dengan cepat, pendidikan kontekstual itu tadi kan terjadi untuk siapa saja kan. Saya ngajari untuk duit, wis ono carane. Nah, gue nak dijelaskan yang gini, aku ketok pinter. Jadi, ketok pinter, aku tambah ketok goblok. Jadi, pokoknya ono carane. Tapi pancen aku kudu ketok goblok supaya kowe ketok pinter, ngono lho. Soalnya kan Romo kenapa kelihatan bagus karena rawannya jelek. Kenapa surga enak karena neraka nggak enak. Harus ada gitunya. Nah, obsesi itu tadi. Ngukure apa enggak maksud tuh itu bisa dibikin sistemnya kayak kayak Google-nya kayak apanya bisa nggak? Bisa. Simbolik ke situ Arahnya. Wis ono sing danai. Urung. Iki lho aku Pak Sandiaga Uno, Pak Erick Thohir, apa sapa? Hah? Iki lho Pak Sandiaga Uno, Erick Thohir timbang biayai pemilu atau KPU ya. Pemilu itu bisa nggak tahu berapa itu. Mbok kadang-kadang biaya iki lho simbolik iki lho, biaya iki lho. Itu lebih mungkin untuk pendidikan. Contohnya gini, orang berbuat untuk sesama itu mestinya harus diukur. Dan itu bisa diuangkan. Iki contohku ngene. Dulu aku pernah cerita Sabrang, aku di zaman manten anyar itu aku harus nyelih duit karo bojoku numpak motor tiba. Duit durung oleh sikilku iki suwe. Terus dijahit karo dokter. Dan aku gak iso bayar. Maksudku kalau aku mau bisa ditanya waktu itu, aku akan bilang kemarin aku berbuat baik sama orang, Mbak. Aku nolongin gini-gini. Berarti aku wajar saiki ditolongin. Ngono lho. Ngono lho. Tapi aku tanpa ngomong itu nggak tahu dia punya kerentek dari mana, aku nggak usah bayar nggak apa-apa. Aku dijahit karo dokter. Jadi, nah maksudku banyak orang yang seperti itu, Brang. Dia sudah berbuat baik ke sana, tapi nang dokter sih kudu bayar. Bisa nggak dibuat sistem sedemikian sehingga ngukur perbuatan baik orang, sehingga kalau kita berbuat baik nggak harus hitung-hitungan. Aku saiki nek ndalang terpaksa masang tarif, Brang, karena ini aku nang ke dokter gigi, kudu bayar soalnya. aku nggak bisa ke dokter gigi terus bilang, dok, aku tadi malam ndalang gratisan loh, dok, di pesantren mana gitu loh, buat sampean nggak iso, ngono loh. Ya betul, agree. Ini kalau semua perbuatan baik yang ada di dunia, wi problemnya yang apa ganteni rokep atit nih. Rokep atit. Sing nyatet sampai elek iki. Kalau kita sistem kan ada pertanyaan yang perlu dijawab ki. Perbuatan baik itu menurut yang memberi atau menurut yang menerima? Oke, itu ada pertanyaan yang perlu dijawab. Secara umum menurut yang memberi, iya. Neng jane apa menurut yang memberi? Iso wae sing memberi berniat baik besok orang sakit
Yang orang sakit udah Iya. dibesuk 16 kali, deh yo bajingan, aku pengen istirahat, besuk wae. Oh iya, bisa saja. Bisa. Jadi kan bisa saja. Nah ini problem yang Oke. sangat tidak mudah untuk dipecahkan. Nah makanya kalau aku mau ngomong implementasi tentang pencatatan ini, kita mulai sing gampang sih, Apa Bi? sing paling penting tentang ilmu. Nah ilmu berharga itu mesti tak gobali. Nek kowe ngomong ilmu apa, ada orang ngomong ilmu 1000 yang tak pakai 10, tak bawa pulang 10, ya 10 itu yang dihitung, bukan 1000-nya yang dihitung, gampangnya gitu. Tapi ini lumayan, memang belum semua kebaikan bisa dicatat. Tapi kalau kita bisa meletakkan transfer ilmu pada sistem yang lebih tertata, paling ora kita punya potensi lebih besar untuk banyakin ikan di kolam nih loh. Yang tadi itu. Yang tadi itu, kalau kolamnya semakin banyak ikannya, semakin banyak nelayan yang bisa hidup juga iki. Memakmurkan rakyat kan gitu idenya. Aku gak paham idenya negara iki piye memakmurkan rakyat. Karena nek zaman biyen ana sing jenenge zero sum game. Kowe duwe Ya aku ngerti zero sum game mosok kebangetan. Aku yang ngerti zero sum game, yang ngerti bal-bal. ya ora maksudku. Aku pengen jelasin penonton iki. Oke, yo, yo. Terus Oke, terus dulu kita punya tanah 1 hektar, kita punya apa sebenarnya hasil 5 ton. Untuk kita pengen punya hasil 10 ton, kita harus ngambil 1 hektar milik orang lain. Oke. Totalnya tetap sama, tapi punya aku jadi lebih besar. Itu game yang kurang adil tuh kemudian, karena rebutan tanah. Nah kemudian datang teknologi dengan ilmu, sehingga 1 hektar bisa jadi 10 ton, tanpa kamu ngambil punya orang lain, bahkan punya orang lain 1 hektar juga jadi 10 ton. Intensifikasi lah. Intensifikasi, Ya. jadi totalnya 20%. Oke. Nah kalau kita intensifikasi terus, produknya akan semakin banyak untuk bisa dimakan semakin banyak orang. Nah Arab ngomong makmur ke Indonesia, menurut saya harus dikasih kesempatan sebanyak mungkin orang untuk melakukan inovasi. Karena iso sing gawe pecel, iso wong 1000 sing berhasil ping loro. Seperti tadi itu inovasinya. Ya. Jadi kuncinya memang memberi ilmu kepada siapa saja pada kebutuhan masalah yang sedang dia hadapi, ora kebutuhan masalah yang dibayangkan oleh pusat Jakarta iki. Oleh pusat pendidikan menurutku akan punya masalah ini. Urung tentu. Bisa jadi masalah dia ngurusi bebek di kampungnya, makanya belajar bebek jauh lebih penting daripada belajar fisika modern kan. Kan ya makanya aku setuju banget karo jenengan. Wong ki ora kudu ngurusi sak donya kabeh kok. Lingkungane tok. Kalau memang dia sangat berhasil, kemudian kan diadopsi oleh yang apa namanya, yang lebih lebar. Ya makanya barang siapa mengenal diri sendiri, kuwi akan mengenal semesta. Kira-kira nek nang Dewa Ruci ngono kan, Bima kon mlebu nang awake dhewe, nanti begitu mlebu, lho kowe cilik ngono kok, aku gede ngene kok. Kowe aja sombong. Aku ki awakmu. Sak gede-gede ngene nang awakmu mesti kolu. Dan secara matematika mungkin Dewa Ruci 0 gitu. Kowe nek wis mlebu nang aku dibagi kamu bisa tak terhingga gitu. Kira-kira ngono lho. Nah, ini ngerti pecel tok ae, diajari pecel, dia mungkin bisa menjelaskan banyak hal. Iya, betul. Setuju aku. Makanya tadi saya balik ke sistem itu tadi, saya konsentrasi dulu yang bisa diimplementasikan adalah pada ilmu, karena ilmu fundamental paling penting untuk kebaikan semua orang. Arab kemakmuran, kayak Arab game panjang itu tadi, kayak yang penting menurut Sabrang sekarang itu memberikan ilmu atau memberikan bangunan cara berpikir. Bayanganku kok gini, Bro. Gini, oke. Harus kita kembalikan 1 guru maksimal 7 orang murid. Jadi tugas guru itu itu mengenal anak satu-satu yang 7, setiap anak kecenderungannya apa, dibangun pikirannya ke situ. Sehingga dia kalau melihat apapun di dunia ini sudah punya bangunan berpikir. Bayanganku ini loh, Bang. Contoh yang paling gampang. Nek Sabrang itu sudah mau bikin rumah beneran, bukan bangunan rumah di pikiran. Dia ngelihat apapun di jalan sudah tahu untuk itu. Misalkan lihat batu, itu nanti tak taruh di kolam-kolaman, terus lihat onggokan kayu, nanti tak bikinin kusen di situ, gitu loh. Lah, orang kalau nggak punya bangunan pikiran sekarang ini, kabeh dilebokno. Informasi terkumpul banyak, tapi dia nggak bisa memproses itu. Dewa Bujana itu paling dulu sedino dengerin gitar orang-orang itu berapa sih? Paling
apa gitaris-gitaris apa? McQueen, Adam Sopo, terus gitaris Lili Trauer. Anak sekarang itu karena di YouTube banyak gitar, tiap hari lihat, tapi gak iso main gitar dewe. Karena dia nggak memproses piye. Kakean informasi nggak bisa memproses. Betul, itu overload informasi. Tapi saya balik ke 17 itu tadi. Good ideas, tapi nggak implementable. Oke. Kalau 1:7 berarti sekitar 14% harus ngajari yang lain. Kui apa sebenarnya dan statistiknya dhewe sing pinter karo sing ora. Kui paling sing bisa persyaratannya untuk seperti jenengan tadi bilang mengetahui bakat si anak untuk mengarahkan itu butuh tingkat pemahaman tertentu itu. Dan hitung-hitungan kasarku nggak lebih dari 8%, 10%. Dan itu 8-10% itu dibagi pada banyak area. Itu kan wong sing kudu ngerti psikologi, kudu ngerti menungso, kudu itu orang sing iso ngono ki paling 1%. Dan 1% kudu ngajari dari 1:99 kemudian. Kan 1:7-nya nggak tercapai ini tadi. Jadi saya berpikirnya arahnya kebalik. Bukan guru yang dengan 7 murid. Tapi murid yang punya ketertarikan bisa bertemu dengan wong sing kompeten, memang punya passion di bidang itu. Nah, kalau misalnya Dewa Bujana itu tadi, Dewa Bujana kan karena passionnya dia, karena memang dia seneng nang kono ngulik tenanan di situ. Nek cah saiki punya masalah dengan, wah iki istilah meneh iki. Gak apa-apa. Diminishing return of choice. Diminishing return of choice. Nek jenengan DKI prasmanan 1000 panganan. Yang terjadi kita nggak memilih, random, kakean pilihan. Nek siji, yo misuh rano pilihan lain. Jadi maksimal, kalau penelitian ya nih, maksimal yang bisa optimal kita pilih itu nek pilihannya antara 5 sampai 6 tok. Sementara nek YouTube pilihannya kan iso ratusan ribuan ya. Nah, kalau kita bisa mengarahkan kepada 5 atau 6 yang memang sesuai dengan dia, dan ini iso ketemu wong sing beda-beda iki, 5 atau 6 sesuai dengan dia, pendidikan akan lebih efektif nih. Jadi dhek sing ketemu karo goleki wong 5 karo 6 ini. 5 karo 6 ini di apa sebenarnya? Disisir gimana caranya? Homofili dengan orang yang satu interest. Hanya orang pertanian yang tahu siapa ahli pertanian, hanya orang kesehatan siapa yang tahu ahli apa expert di bidang kesehatan dan seterusnya lah. Kalau kita sudah punya hierarki kompetensi itu, mereka bersedia ngajari. Sehari 15 menit cukup. Karena ono sifat gini juga nang internet. Asinkrones. Jadi pembelajar dan guru itu tidak harus bertemu pada waktu yang sama. Si guru sing takon iso takon pagi hari, sing jawab iso wengi. Sing apa dia mendapat jawabannya besok kan bisa. Itu yang membuat internet sebenarnya sangat efektif untuk belajar. Cuman wahana itu harus menyiapkan semua informasi selebar mungkin. Jadi sapa wae menyediakan diri lah. Gila aku duwe perspektif, aku duwe ilmu ngene iki. Tak jak aku 15 menit wae sehari. Tapi nek wong 1000 kan wis akeh itu. Kalau ada wahana seperti itu, si anak punya masalah, kebutuhan dia adalah mencari informasi. Contextual learning itu tadi. Dia akan tumbuh dengan sendirinya. Tapi Brang, mencari informasi, dia sudah kayak pergi ke supermarket, tapi dia sudah punya daftar apa yang mau dibeli. Iya. Kalau bangunan pikirannya, makanya contoh, ketika aku mau bangun rumah, aku ngelihat apapun, aku asosiasikan ke rumah. Oh, itu enggak, aku enggak butuh gawe. Oh iya, itu pot gue apik di. Nah, informasi juga gitu. Aku nyari gitar yang kira-kira ada pentatoniknya. Kalau enggak, aku enggak mau buang waktu. Ngono loh. Tapi ono ndok ro PT, Mbah. Iya. Apa sebenarnya hubungan ndok karo PT? Iya. Untuk dia punya frame berpikir, dia harus punya cukup informasi untuk dibangun sebagai frame. Jadi dia cah cilik mulainya mesti tidak punya frame duluan nih. Dia membangun frame berdasarkan pengalaman, percobaan. Kalau cah cilik loh, cah cilik kan anak kecil belajar jalan itu tidak diajari sopo-sopo, tapi dengan experience. Jadi nggak perlu dibangunkan bangunan pikirannya, frame-nya nggak perlu dibangunkan oleh guru. Guru men-trigger sebenarnya, karena guru nggak bisa membangun. Oke, men-trigger maksudnya. Men-trigger. Karena sopo sing Bali kuwi? Balawan.
Tohpati. Aku bayangkan dulu nggak tiap hari di depan laptop ngelihat lik gitar para pakar-pakar di YouTube itu. Paling tapi jadi dirinya. Kita dengerin Tohpati itu dalam beberapa, aku tahu itu Tohpati. Aku tahu itu Bujana. Tanpa sudah punya kepribadian di. Nah saiki arek-arek saiki bendino terus gitarane dhewe endi. Tapi ngene, Mbak. Tapi ngene, Mbak. Balik ke pembicaraan kita awal tadi. Zaman itu Tohpati, Bujana dan segala macam itu, tokoh-tokoh gitar dewa gitar itu, sing belajar kira-kira berapa ribu. Bahwa yang muncul 3 itu kan melu-melu hukum kayak mau sih. Melu hukum itu tadi. Anak sekarang mungkin kok ngono ki, karena kita bisa ngelihat sosmednya. Ketok sing sinau 1000 kok ora dadi apa-apa to. Itu secara natural aku yakin, engko paling ora 1%, 2% munggah dadi tokoh di situ. Nek dhek tenanan. Itu kan pertarungan di dunia spesifik itu. Jadi gak apa-apa. Enggak masalah, bukan problem ini. Problemnya tuh pada gini kok, ketersediaan informasi dari yang kompeten, kurasi informasi loh. Oh. Masalah internet iki koyo kubangan, sing apik karo sing elek iki sok-sok ora konangan. Iya. Wong dislike ning YouTube dilangi kok. Oke. Kita nggak bisa ngelihat pendapat publik bahwa dek iki apik apa ora toh. Dislike dihilangi, yang kelihatan cuma like. Kita kehilangan kemampuan untuk kurasi, wis informasinya sebanyak ini, kudu kurasi, baru kui. Ya maksudnya untuk yang nonton ini, aku cuma ngasih contoh gitar, tapi maksudnya ini bisa mana saja. di ya hukum, ya pertanian, betul. Apa, jangan-jangan kita itu bukan masyarakat informasi, tapi masyarakat yang tertimbun bata-bata sampai kita nggak iso ngopo-ngopo. Betul. Ngono lho. Aku setuju iku. Ngono. Aku setuju iku. Bahwa kita kebanyakan informasi sampai kemudian jane nggak kurasi. Wis lah sak ketemune lah. Sak ketemune tak cekel. Makanya butuh sistem manajemen informasi. Nah, kalau itu berlaku di bidang lain kan mengerikan, Bang. Berlaku di bidang hukum, anak-anak hukum, sarjana-sarjana hukum, sarjana pertanian, nggak cuma gitar, kabeh mung kebaan. Mungkin banyak orang pinter tapi sebenarnya nek istilahmu itu cuma ngepul informasi aja, tapi tidak pengepul. Kalau kita melihat statistik bahwa kasus yang paling cepat digarap adalah yang trending topik, itu sudah menunjukkan bahwa trending topik lagi diurusi. Nah, itu piye? Sorry, aku bukan ngenyek dokter-dokter di Indonesia ya. Tapi seingat aku ini goblok. Dokter itu adalah kayak SIM untuk izin mengendara, untuk izin mengadakan penelitian lebih lanjut. Kebanyakan di Indonesia, sorry, dokter itu karya terakhir disertasi itu. Habis itu nggak ngapa-ngapain. Dan dari sekian dokter, Brang, aku mau maling ketemu 0,sekian% sing nek ngomong iki doktore ketok. Aku pernah ketemu dokter ekonomi di pesawat. Dia nanya tentang wayang ke aku, tapi mungkin karena disiplinnya udah dokter di sini tentang Ramayana, sampai aku, oh iya yo. Dia nanya soal, tapi dia pakai pisau doktornya. Iya. Iku dokter menurutku. Sampai aku, loh, oh iya yo. Aku belajar. Kebanyakan dokter. Nah, pengenku uang sing jarang seperti itu. Menurut jenengan dokter satu. Iku dokter ekonomi. Berarti dia kan bisa loncat kemana saja, ya. Karena sudah pakai pisau. Ya, karena wis dadi Romoyono itu loh. Sampai aku gelagepan. Pisau analisisnya tentang hubungan sin. Tapi dia, nah gitu loh. Nah, ini tadi balik tadi. Kalau mau membentuk frame berpikir anak-anak, anak muda misalnya pengen bentuk frame berpikirnya, kalau secara natural dia akan mencoba merefleksi yang dianggap tinggi oleh society. Oh, kayak idola society. Tak copy frame berpikir dia, tak berpikir perilakunya, seterusnya, dan lama-lama frame berpikirnya teradopsi. Nah, cara efektif untuk membentuk frame pikiran si anak-anak itu, gawe wong-wong spesial seperti itu naik menjadi mercusuar, men sing didelok wong-wong kuwi. Nah itu medsos nggak melayani itu? Kalau sekarang medsos yang sekarang yora. Melayani yang sisanya itu yang. Melayani yang populer. Nah sekarang dengan kebijakan yang Eropa itu, yang melarang cookies atau apa itu yang algoritma iklan privacy. Privacy. Itu berarti kan sudah bagus, enggak? Arahnya udah bagus, tapi bukan spesifik memecahkan masalah ini. Oke. Dia memecahkan masalah dodolan data itu. Oke.
datane wong diambil Ya. ngawur dan ada yang diadopsi di Indonesia kok. Sepemahamanku ya, kayaknya dulu ada kasus di Eropa, mantan pacarnya kemudian punya foto-foto nggak beres, terus kemudian diposting di internet. Keluar peraturan bahwa kalau si orangnya minta dihapus, pokoknya semuanya dihapus. Karena melindungi korban ini tadi. Revisi. Nah itu kan diadopsi sama Indonesia. Sehingga yang punya berita korupsi bisa narik. Asu. Punya hak untuk narik semua datanya dari internet. Negaramu, Mbah. Wah, aku negara Janjuker loh. Siap. Gue itu gak jelas Janjuker sih enggak, Mak Iya yo enggak. Simbol Mak Iya yo enggak. Jadi hal lain. Awakmu gak duwe WA ya? Punya. Oh, tapi jarang HP-an juga. Ya lumayan, sering. Aku ora anti teknologi blas. Tapi ini masalah fenomena. Aku menghadiri sidang doktor itu beberapa kali. Sampai sekarang tambah kesini kok tambah nggak sakral ya, Brang ya. Itu sidang doktor, itu guru besarnya pada main HP semua itu. Wah, masa? Serius, minggu lalu ini. Rektornya juga, rektornya memimpin sidang. Jadi promo Vendus ya, yang mau yang calon dokter yang pidato itu promo Vendus ya namanya. Yang, pokoknya calon dokter pidato semua pada main HP. Ini di Jakarta, perguruan tinggi terkenal. Ini fenomena apa menurut? Fenomena menyedihkan. Lu bukan. Ini kalau Ahmad Dhani juga nggak setuju main HP. Tapi gini, ada yang pembenaran ini. Dulu kalau orang tua ngomong kita nggak main HP. Ada sidang doktor atau pengadilan kita nggak main HP. Tapi pikiran kita kemana-mana kan. Belum tentu ngedengerin itu. Nah, kalau main HP kan jelas terang-terangan gitu loh. Mikirin. Itu fakta yang benar, tapi bukan argumentasi untuk bisa membenarkan perilaku. Iya, faktanya memang bisa seperti itu. Tapi itu bukan berarti kemudian HP-nan apa sebenarnya bener juga. Menurutku itu masalah etik, kredibilitas. Kamu menganggap dunia keilmuanmu sakral atau tidak? Nah, kowe dalam hidup manusia sepemahamanku kan pasti ono tingkatan ki. Ono hal sing kudu sakral banget ki. Oh nek urusan iki aku pokoknya sakral ki. Nek rano sing sakral yo dan harapan kita kan gini. Tonggak pemegang ilmu. Nah, ini bagian dari tonggak pemegang ilmu. Ilmu adalah center dari society. Pemegang ilmu yo kita harapkan etiknya, standar etiknya yang paling tinggi lah. Apalagi pada urusan yang memang dia sendiri mensakralkan itu. Kalau ternyata itu tidak sakral juga, tahu kerungu kan ora? Aku ora nyebut jenenge ya, salah satu dokter neng UI nek salah. Salah satu akademisi neng UI sing buka dalam tanda petik bosoke pendidikan Indonesia di level itu. Enggak skandal citasi. Jadi rank akademisi itu kan dari berapa jurnal dan berapa di site berapa kali, disitasi berapa kali. Itu sebenarnya H index, indeks H. Nah, nang Indonesia ini DE meneliti dan kemudian konangan, aku gawe citasi yo. Gawe citasi yo. GBGB dan banyak besar persen. Sehingga pendidikan kita juga yang kita sakralkan itu sebenarnya kualitasnya juga dalam tanda petik diragukan dunia menurut beliau lah. Apa meneh dhewe sing disakralke? Apa benar sih bisa tadi kantolan gitu? Enggak, aku kadang-kadang ya enggak bisa ini, Bang. Bahkan kadang-kadang aku mikir ini loh, Soekarno sing podium. Kadang-kadang aku mikir ini, orang kalau Soekarno ngomong, hujan pun dia akan motong pelepah pisang dan payungan gini gitu loh. Cuman kadang-kadang aku mikir ini, iya zaman dhisik, saiki arek-arek masih HP-an juga. Kalau Soekarno ya maaf untuk keluarga Soekarno, tapi kok saya percaya kalau Bung Karno ngomong sekarang pun mereka akan main HP. Wong sutradara-sutradara sekarang kalau aku tanya kenapa dalam sekian detik itu film sekarang itu harus ada jeder-jedernya. Kalau enggak penonton main HP. Atensi span-nya pendek. Nah, menurutku gini akarnya. Otak kan sumber penderitaan. Wah, samsara.
Otak iki sumber penderitaan. Hmm. Otaknya bengong sidik menderita loh itu. Mikir masa lalu menderita. Hmm. Ingatan menderita. Sehingga dulu sebelum HP ono minuman untuk menumpulkan otak, menerakelingan apa sebenarnya penderitaannya. Obat-obatan segala macam. Sekarang HP menyediakan itu juga. Ra iso bosen sidik buka HP. Utek ora tertarik sidik buka HP. Apalagi dengan dopamin trik yang ada di HP kuwi. Statistika Indonesia ngentekke nang internet dalam sehari 8 jam luwih. Sosmed 3 jam luwih. Paling tinggi di dunia berarti. Enggak paling tinggi. Aku ora ngerti nek paling tinggi di dunia atau tidak. Tapi aku melihat kayak di Amerika, beberapa kayak di Australia, di tempat-tempat wisata atau apa ya. Jarang orang main HP itu. Wisata beneran. Apa kita? Mungkin Bahkan aku barusan di 2 minggu yang lalu Pak Aswar Anas, mantan Bupati Banyuwangi, ke Amerika juga. Dia ini loh di tempat wisata. Orang nggak main HP, orang main sama anaknya, main. Berarti kita apa itu juga ya? Iki kalau takon iki, ini karena paham sejarah iki. Indonesia kan punya naluri untuk menyerap budaya sangat cepat. Apa India kayak Arab kayak cepat absorpsinya. Salah satunya yo teknologi ini kemudian diabsorb dengan sangat cepat. Update HP kita kan jauh lebih tinggi daripada Amerika misalnya. Tuku HP anyar, update baru kan jauh lebih cepat. Dan mungkin itu culture shock kita memang. Jadi nyerap maksimal terus orang ngerti batasnya nang endi kemudian FOMO, fear of missing out itu. Mungkin ada tendensi DNA di situ juga. Tapi kan di mana etika ya? Etika itu kan nggak harus diajarkan. Etika? Sabrang. Etika ini terus nang di. Ini loh, nek zaman dhisik, zamane buku, nek aku ngobrol sama awakmu, terus kowe ngene, kemungkinan besar aku duga dia nyatet omonganku. Ngono loh. Karena buku kan nggak banyak fiturnya kan. Ya. Atau kemungkinan dia lagi nyeket aku ngono loh. Enggak apa-apa aku terus ngomong ini. Tapi begitu atau karena aku terlalu kuno, begitu aku main HP, padahal mungkin dia nyatet omonganku loh. Tapi di sini kok dia buka TikTok. Jadi ngono loh. Iya. Gitu loh. Asu gimana ini. Tapi bener loh kemarin tuh sebagian guru-guru besar, sebagian besar HP-an semua loh. Aku tahu bahas itu juga. Etika kan tidak, nek kita urut ke belakang. Etika kan akibat. Nek awalnya kan value. Kita punya nilai duluan sebagai tonggak. Kemudian nilai itu digunakan untuk membedakan benar salah. Jadinya kemampuan membedakan itu jadinya moral. Terus melakukan keputusan moral itu jadinya etik. Kan ada urutan value, moral. Terus dari situ kita jadi value itu untuk membedakan mana baik buruk. Mana baik buruk, mana benar salah. Ketika dilakukan itu jadi moral. Ketika nilai itu dia berdiri sebagai tonggak duluan. Terus kemudian kita menggunakan nilai itu untuk membedakan benar salah. Baik buruk itu moral. Terus diaksikan. Misalnya korupsi ini salah. Moralnya wis bener. Tapi ya tetap ngelakoni korupsi. Orang etik sebenarnya dia. Dia tidak melaksanakan moralnya kan. Etik kan konsistensi dirinya terhadap nilai dan moralnya itu tadi. Jadi bisa dikatakan gini tadi, Nek, berarti value ilmu itu tidak begitu tinggi dirimu. Kalau ketika ada orang mempresentasikan ilmu, dokter itu tadi, dan gue tidak memperhatikan, karena output etikmu seperti itu, berarti nilai yang kau percayai memang bukan ilmu, itu nggak penting-penting amat. Kan bisa di infer seperti itulah. Berarti sing salah ya ilmu apa? Dokternya dianggap nggak bermutu kedokterannya, dianggap nggak penting bidangnya. Mungkin bisa banyak alasan ya, tapi dia tidak menganggap itu untuk cukup penting untuk meninggalkan HP-nya. Karena bahkan nonton bioskop buka HP. Yuk dopamin fix paling gampang ya, Mbah. Jenengan ngene lah, ono ting SMS tahan pirang suwe ora buka. Aku selalu tak silent. Oh, yo nek kowe ora kena dopamin trik, itu dopamin trik banget. Loh, brain hack. Kan di sidang itu beberapa nggak matiin mode suara loh. Jadi di tengah pidato, suara-suara. Ini gimana? Aku menjelaskan ini. Kalau yang soal bioskop, oke lah. Tapi masa nggak bisa berimajinasi bahwa kalau dia buka HP,
di belakang itu kena sinarnya Iya. penonton. Kalau penonton belakang kena sinarnya, cahaya di layar terdistorsi. Padahal noto lampu itu dari scene 1 ke scene 2 itu berjam-jam. Kadang-kadang masa nggak bisa membayangkan itu sih gitu loh. Ya faktanya ora, Mbah. Memang gap. Yang tadi aku bilang ono sing jan ora pinter-pinter banget, terus sing pinter banget dan ada gap itu memang lebar. Yo mencen ra iso. Lu enggak, Brang. Itu ono rasa ngurumangsani, ya kan? Nek daerah rumangsa. Ono rasa, ono rumangsa, ono rasa ngurumangsani. Kayak ada beberapa keluhan penceramah atau pembicara. Itu diminta bicara di suatu forum di luar kota dan nggak ditanya gimana transportnya, gimana honornya. Kan dia punya imajinasi. Jen gak duwe. Loh, lu piye ngono lho. Itu fakta yang harus kita hadapi. Maksudnya, ya memang kita frame-nya sekarang segini nih, apa secara society. Nah, aku biasanya ngasih contoh gitu, pembatas jalan itu loh. Oke. Pembatas jalan Oke, itu garis, marka. marka jalan itu konsep yang kowe menungso sederhana, jangan melewati. Karena itu hak wong liya membahayakan banyak orang. Gitu. Tapi faktanya itu dikai tahu agar tidak melanggar barriernya fisik kok. Karena nggak jalan abstraknya harus ditabrak pakai fisik. Nah, itu kita diskusi itu sekarang. Ayo. Kita mulai sejajar kita podo-podo pinter ya saya. Ini. Manusia itu makhluk simbolis. Aku sama Teguh Ostendrik perupa yang lama di Jerman dia. Kalau makhluk simbolis, harusnya marka jalan cukup garis nggak putus-putus. Ya. Dia nggak akan nyebrang karena simbolis. Ya. Tapi karena sudah selesai manusia sebagai makhluk simbolis, perlu DKI beton. Ya kan? Berarti sebetulnya pembangunan beton di tengah jalan itu menghina manusia sebagai makhluk simbolis. Bener. Oke, nggak pertanyaan Setuju sekarang aku. gini. Kenapa kok waktu ada bendera laskar apa gitu dibakar, kok pada marah? Padahal kita sudah selesai, itu kan cuma simbol bendera, kok marah? Kita sudah selesai sebagai makhluk simbolis, buktinya di jalan-jalan itu nggak cuma simbol garis, tapi sudah, artinya bendera dibakar nggak apa-apa dong. Wong kita sudah bukan makhluk simbolis lagi kok sekarang, segala sesuatu harus dinyatakan fisik. Oke. Ini balik ke pakai second order logic. Ini kan kita ngomong set, set manusia. Kita nggak bisa ngomong bahwa semua manusia itu pada level yang sama pada simbolisme. Bahkan gini, IQ-mu berapa? Itu sebenarnya kemampuan mensimboliskan, kemampuan mengabstrakkan. Semakin dia mampu mengabstrakkan, itu IQ-nya semakin tinggi. Jadi sing ra iso yang harus pakai fisik itu tadi, dalam tanda petik memang IQ-nya rendah. Aku nggak menghina seperti apa ya, ini menyambungkan konsep itu tadi. Nah, gini, perilaku itu tidak selalu pakai IQ, kadang-kadang bisa pakai doktrin. Anak didoktrin terus-terusan. Pokoknya ngene, wis kuwi harga dirimu di situ, identitasmu di situ. Bakar yo apa senenge? Marah. Bakar yo merasa tersakiti dirinya. Bukan urusan simbolismenya, karena dia sudah dengan doktrin dia mengasosiasikan identitasnya dengan simbol-simbol spesifik. Karena urusannya doktrin dia nggak lebar simbol ya, nggak semua simbol, tapi simbol spesifik yang didoktrinkan tersebut. Ada beberapa mekanisme yang bekerja gitu. Jadi yo sebenarnya dia berlaku terhadap simbol, tapi dia aware simbol itu karena didoktrin terus-terusan. Makanya aku berbahaya. Berarti kan bisa didoktrin, awas lu. Simbol garis nggak putus-putus di jalan itu sakral. Bisa. Iya kan? Itu begitu kamu, loh. Bisa. Dan gini kok. Nggak bisa, Bram. Karena wis pakai logika. Dari mana sakralnya? Dulu kan, kowe cuk ngoyo ngono lho, tak wane nang kono, nang pohon iku nanti danyangnya itu wis wedi tenan. Aku juga nate ngoyo ndek pohon tertentu waktu kecil karena wedi, karena nanti abuh ini ngono. Bisa. Problemnya mau atau enggak nih? Untuk mau, kan kita kudu ngitung cost-nya, caranya, pentingnya. Nah, untuk urusan jalan tok, kita menghabiskan gitu banyak sumber daya untuk mendoktrinkan ojo ngelewat jalan. Bendera sampai tuntutan loh karena pembakaran bendera. Karena Pak, aku paham. Yang warna hitam itu. Ya, karena utilitas
Kenapa dia mau mendoktrinkan itu, ngetokke apa segala macam apa sebenarnya action seperti itu? Karena utilitasnya bukan hanya urusan benderanya, utilitasnya kelompok ini akan semakin kuat untuk bisa melakukan sesuatu yang lain, soliditas itu. Jadi ada motif untuk mau melakukan doktrinisasi tersebut. Nek kowe ngelanggar marka jaran, kelompok masyarakat kita kan terganggu. Ngono kan iso kan. Sopo sing gelem nglakoni? Sopo sing arep doktrin? Pertanyaan iki bisa. Marka iki gak iso dilanggar ngene. Kok masyarakat kacau iki. Sopo ya iki kalimatnya sopo aku ora kelingan yo. Nek kelingan ku ketok pinter Johan. Tapi intine ngomong ngene. Kowe gawe menungso utek piye wae iki iso nek cukup apa sumber dayamu. Arep tok doktrin piye wae, dek dadi kirek gak ora dadi petik gak. Nek tok kowe cukup punya waktu dan punya sumber daya, iso diolah utek penungso kuwi. Problemnya tuh mau atau tidak. Kan kita energinya terbatas, waktunya terbatas, apa ruangnya terbatas, sumber dayanya terbatas sehingga hanya hanya hal tertentu yang didoktrinkan yang punya utilitas banyak kan. Nasionalisme kan ya doktrin. Saya ngomong. Wong itu ciptaan manusia kok, negara itu bukan ciptaan Tuhan. Gak ono ciptaan Tuhan negara itu karangan menungso garis batas bisa berubah. Itu aja didoktrinkan. Kenapa? Karena penting untuk soliditas negara. Makanya ngasih gawe PPKN dan segala macam itu pelajaran SD itu ya. Karena bisa didoktrinkan. Nek logik lah, hormat bendera iki opo sih? Itu kan simbolisme. Tapi kan dilihat bukan warna, komposisi warna, tapi representatif dari itu dan sejarahnya. Nah itu didoktrinkan terus-menerus yo nyangkut neng bawah sadar. Sing angel kan sing nyangkut bawah sadar iki. Doktrinisasi kan mancal ke sebuah konsep neng bawah sadar sampai dia melakukan tanpa sadar. Mancal di bawah sadar sampai dia melakukannya tanpa sadar. Oke, Brang. Saiki langit wis mulai makin tengah malam iki. Mungkin ana unek-unekmu sing paling akhir sing iso mbok sampaikan ke teman-teman. Kita harus ngapain? Anak-anak muda, arek-arek itu loh, bedes-bedes kudu ngapain? Iki kalau takon jenengan nih. Menurut Mbah Tejo, sebenarnya lebih banyak mana? Secara jumlah ya, bukan secara power. Lebih banyak mana yang pengen Indonesia baik dan yang pengen Indonesia buruk? Indonesia baik. Lebih banyak yang pengen Indonesia baik. Saya juga percaya, sangat percaya itu. Lebih banyak yang pengen Indonesia baik. Sejak awal kemerdekaan Indonesia. Pertanyaannya, kabeh pengen apa mayoritas? Kok dadine koyo ngene? Apa yang salah? Menurut jenengan mungkin karena api wong ya beda-beda sing dimaksud. Api menurut Bambang Susatyo iku nek ngingu singo misalnya ngono-ngono lho. Api menurut Ahmad Sahroni mungkin loh ya nek duwe mobil-mobil akeh. Api menurut Pak Jokowi mungkin nek iso ngrungokno musik metal atau apa mungkin. Jadi api menurut Cak Imin mungkin nek kabeh ku warnane ijo. Ngono lho. Itu pada aspek yang berbeda. Ono ora sing kemungkinan aspek apik satu titik aja. Sing semua universal ngomong, "Oh, itu apik. Kita bareng pengen nang kono." Indonesia makmur kayak kabeh iso mangan kayak tidak mendapat kesusahan kayak. Menurut saya ada faktor universal dari semua manusia seperti itu. Mencapai tujuan dengan energi sesedikit mungkin, mencapai kenikmatan menghindari kesusahan dengan energi sesedikit mungkin. Gawan DNA. Jadi menurutku semua orang kan pengen baik di situ. Salah satunya yang golek gawean, pangan tersedia, rego murah dan seterusnya. Kalau semua pengen itu, kenapa outputnya kayak gini? Nah itu pertanyaan sing cukup lama tak goleki jawabannya. Dan ada satu kalimat sing menggawe aku apa sih yang gawe aku terpantik lah. Kita nggak mungkin merubah manusia. Nek arep ngrubah kuwi ora mungkin ngrubah manusia. Masalah itu ada karena ada fondasi struktur pendukungnya. Dan fondasinya itu bukan manusia. Fondasi itu sistem implisitnya. Kepercayaan di antara satu sama lain, bagaimana kita mengiyakan dan menidakkan orang lain dan seterusnya. Karena pada faktanya sebenarnya
Semua kapitalisme sekuat apapun pasti takut pada konsumen, yaitu rakyat banyak. Politisi sekuat apapun pasti takut pada konstituen, rakyat banyak ini. Rakyat banyak ini hidup pada struktur apa yang bisa dimanfaatkan oleh kapitalisme dan dimanfaatkan oleh politisi oleh politik untuk memenuhi kebutuhan mereka. Jadi problemnya ini di struktur. Kalau kita bisa membuat struktur interaksi yang benar dengan Kalau menurut modelmu kan mental model. ya, Mental model akan melahirkan struktur. yes, Struktur akan pemaksaan kayak doktrin, terdoktrin oleh sistem akan melahirkan pola. ya, Sebuah pola akan melahirkan peristiwa, melahirkan simptom-simptomnya ya, itulah kira-kira itu kan. betul. Kok ininya kok strukturnya sing Mbok, kok kenapa nggak mental modelnya yang kamu? Karena itu lebih ujung kan, lebih awal. Karena kalau mental model itu faktornya jauh lebih gede. Mental model menurutku ya, mental model yang bisa handle itu sistem yang dipegang oleh para nabi. Karena dia harus menghubungkan finite, menghubungkan sing di single science dan menghubungkan sing raiso di single science gitu. Makanya mental modelnya kan cukup baik, jujur, berakhlak. Itu mental model sing wis beres itu sebenarnya nggak perlu dirubah. Kita sudah punya dan nggak perlu merubah itu. Dan informasinya lebih valid kok para nabi kok. Tapi output struktur dari situ gimana nih? Apakah benar nilai jujur itu dilakukan pada struktur pemerintahan misalnya? Kan missing linknya di situ nih. Kenapa tidak dilakukan? Karena strukturnya tidak menyediakan feedback system untuk orang jujur. Untuk orang jujur itu, untuk orang berbuat baik, feedback sistemnya lebih tidak mendukung. Internet misalnya, berita buruk itu 6 kali lipat lebih cepat daripada berita baik. Siapa sih salah? Struktur yang menyediakan itu untuk bisa berjalan seperti itu. Jadi kalau struktur interaksinya kita tidak diubah, menurut saya tidak semua orang Indonesia bisa diberi tanggung jawab berpikir, karena mayoritas sebenarnya hanya mengikuti struktur. Kudune sing pinter-pinter dan duwe power iki dorong gawe struktur ki agar semua bisa masuk dalam gameplay sing adil kuwi. Sing struktur sing apik itu. Orang kan berubah dengan sendirinya kok. Kenapa? Karena semua orang ini mesti mencari strategi terbaik untuk munggah. CCTV tol ini termasuk struktur nggak? Termasuk Batas struktur. kecepatan. Yes. Itu dampaknya sudah mulai ada loh menurutku. Rata-rata orang 100 maksimal. Nang Jawa Timur, nang 100 km per jam. Dan gini misalnya, oke, itu baik ya, struktur baik. Walaupun aku ngeritik iso iki. Apa kritik? Ora efektif. Apa kenapa gitu? Oh, no cara lu efektif. Oh. Wong kuwi nggo kartu tol to. Kartu tol nyetit mlebu kapan, nyetit metu kapan. Kamu tahu perbedaan waktu. Kamu tahu jarak. Berarti kamu tahu rata-rata kecepatan. Wes rasane nggo CCTV, cetit wis konangan kowe nglewati 100 km per jam ora. Kan dirumuske wae. Untuk kalau dia berhenti di rest area? Berarti enggak itu. Apa sebenarnya? Enggak. Iki sebenarnya diimplementasi di Belanda. Belanda kuwi denda. Kuwi langsung cetit wis kena kowe denda piro. Karena dihitung ki pisan wektune. Sesederhana itu. Ora usah implementasi larang-larang. Ya tapi kuwi yo apik lah. Dikai kuwi yo apik lah. Mosok elek kabeh rek. Kuwi yo apik lumayan. Bener-bener ono sing cara luwih murah. Kuwi lho sing aku mangkel pemerintah iki. Sorry yo, nek YouTube sama brand. Gue duwe dana gede banget. Sebenarnya bisa sangat murah untuk memecahkan masalah. Nek gue ngerti social engineering, ngerti struktur dari mental model Indonesia, nggawe struktur yang tepat sehingga pola yang terjadi seperti yang diharapkan, peristiwa yang keluar seperti yang tak harapke. Danamu, masya Allah, dana pemerintahnya gede banget tuh. Jadi gini, dana untuk 2024 dikurangi separuh gitu ya. Ya untuk pilpres dan pilkada diganti untuk pembangunan struktur karena mau nggak mau orang harus seperti itu. Nah kalau struktur di gedung bioskop gimana? Supaya orang nggak buka HP. Nggak mungkin juga kan HP ditaruh sebelum masuk ke gedung bioskop. Nggak mungkin juga. Apa menurut supaya orang mau nggak mau harus nek orang ya ojo nonton bioskop. Gue saya jawab tak aku yo ora iso yo. Maksudnya karena aku tak pikir iku social engineering-nya seperti apa. Aku ini jarang takut deh. Aku jarang nonton bioskop karena males berantem sama orang. Selalu aku pasti mau berantem kadang-kadang tak tatang gelut. Aku kadang-kadang wis niru bapak aku nggak peduli kowe salat, aku nggak peduli kowe nang gereja apa. Ning aku sing perlu akhlakmu. Kowe kan duwe akhlak iki. Ngono. Bojoku sampai kirap-kirap. Jadi aku jarang nonton bioskop. Gara-gara kuwi.
pertama males berantem sama orang, kedua aku nggak tega sama sutradaranya, nggak tega sama Iya, pemain-pemainnya. paham, penghargai itu. Kita orang ngerti sih, syuting itu dari subuh ke subuh loh, gitu. Nah terus apa? Aku tadi harus cerita gini, struktur itu bukan berarti harus kelihatan seperti apa, tapi ada struktur di dalam kepala. Jadi ono percobaan gini, uang ki, piye carane aku nonton bioskop gratis nang endi wae. Gampang carane, ternyata. Dhek mlebu nggawa tangga. Terus Tonggo ngangkut tonggo ngene iki. Dadi nglewati ndi-ndi, monggo, monggo karena dianggap dandani. Dadi dia melewati semua checkpoint itu. Itu kok bisa terjadi peristiwa seperti itu? Karena ada pola bahwa wong nggawa tonggo, nggawa peralatan akan memperbaiki. Strukturnya menyediakan bahwa nek wong perbaiki aja dialangi iki. Sehingga dhek yo mlebu tinggal bleng wae. Nah, untuk sebuah tujuan spesifik tadi itu agar nggak membawa HP, kudu dipikir iki nek takon saiki aku ora duwe jawabane iki apa untuk bisa membuat behavior tertentu seperti itu misalnya. Yo ya itu sebenarnya terjadi tahun 70-an. Aku separuh Madura kan. Orang Madura itu kemana-mana bawa pisau. Aku dulu bawa pisau di sepatu. Dulu masih pakai sepatu di kaos kaki itu masih pisau. Nah terus dilarang di beberapa karena itu berbahaya, karena itu sombong. Nah bagi orang Madura gitu, justru nek kowe gak nggo lading, kuwi sombong. kowe sombong karena merasa bisa menyelesaikan hal dengan tangan kosong. Piye ngene iki? Justru itu karena rendah hatinya. Iki tenan, Bro. Itu struktur, itu mental apa kuwi? Itu mental model. Oh. Itu mental model nek kuwi. Sama dengan orang Dayak waktu itu pernah nggak boleh bawa kampak ke dalam hutan. Waktu zaman abang PH perang laut. Loh, kebudayaan Dayak tertentu itu kemana-mana bawa kampak. Nah enggak apa gitu loh. Dan make sense juga tuh. Jadi itu ini kan masalah sosial ya. Tabrakan antara mental model yang berbeda pada perkembangan zaman. Nah, resiko yang dihadapi juga berbeda. Iki yo mangkano sing bahas kudu wong-wong sing cen paham dan cukup open tentang itu lho. Nah, kita obrolan-obrolan pinggir jalan ki yo dadi teori-teori tok ki ngumingan gitu. Jadi pentingnya golek sapa sing pinter ki nggo bahas ngene-ngene iki lho. Wis urusan peso piye? Aku pengen ngerti argumenmu, diskusi yo tak nonton. Karena tidak ada satu orang pun yang bisa memahami semua hal ya. Di society modern kita tidak bisa lolos dari harus percaya. Pertanyaanku, kenapa kok kamu tertarik fisika sama dengan aku tertarik fisika juga? Walaupun aku persis sebetulnya, karena biologi itu dasarnya juga kimia, dan kimia kalau masuk ke mekanikanya, masuk ke elektrik, ternyata fisika, dan fisika ternyata dasarnya matematika, kira-kira gitu kan. Nah, kenapa kalau begitu, Brang? Ini terakhir ya. Kok bisa ada ilmu sosial ya? Bukan enggak karena tiap orang beda-beda loh, Brang. Betul. Kok bisa jadi ilmu? Kan ilmu mendasarkan bahwa ada sesuatu ya apa ceteris paribus atau apa yang sesuatu yang tetap gitu, konstan. Padahal menurut saya nggak konstan loh. Aku saiki ngomong karo anakku gak nyambung loh. Mungkin sudah nggak dengan anakku, dengan adikku, gap semakin kecil kan kita udah nggak nyambung ngomong. Dunianya udah beda-beda, bahasanya beda, dialeknya beda, cara ngomong bahasa Indonesianya dia beda. Iki pertanyaan khas cah mental model natural science gitu. Mesti pertanyaannya gini ki. Iya. Itu karena kalau pakai disiplin natural science, ilmu alam, gak masuk akal ilmu sosial itu. Karena dalam ilmu alam kita pakai prinsip itu apa sebenarnya? Reduksionis. Jadi punya asumsi ceteris paribus gitu. Padahal kalau ilmu sosial kan gak mungkin ceteris paribus. Sehingga approach-nya berbeda. Kalau approach natural science itu kan direduksi jadi komponen terkecilnya, kita pahami, kita rekonstruksi jadi sistem besar. Kalau ilmu sosial, ndeloke diwalik. Lihatnya dari sistem yang berjalan dulu. Itu pakai sistem thinking namanya. Jadi sistem thinking itu melihatnya. Tadi itu misalnya kita ngomong mental model, itu penggambaran cara sistem thinking itu. Penggambaran cara sistem thinking. Jadi sistem thinking ini delok sistem itu bukan dari komponen-komponennya. Itu wongi nggak ngomong detail gitu tuh. Tapi ngomong dari relasinya. Nek bapak nesu, bapak sebagai variabel bapak di mana saja misalnya gitu. Nek bapak seko generasi X, si Y terekspos internet, relasinya iki kaya ngopo iki ribute secara mayoritas statistiknya seperti apa. Kita bisa lihat tendensi masalnya kemudian.
Nah, kita tidak terbiasa dengan sistem itu, belum teradopsi ke sini cara berpikir itu. Nah, approach agama sebenarnya kan gitu. Approach agama dari holistik dulu, baru mengetahui sistem. Nah, approach science memang natural science dari komponennya dulu, baru rekonstruksi sistem. Kita butuh dua-duanya, cara pandang itu. Kegagalan dalam tanda petik ya, kegagalan ilmu sosial kan mencoba mendeskripsikan sistem dengan kuantifikasi seperti natural science. Yura masuk akal, angele ra karuan. Loh, enggak, kita sudah tahu. Tapi kok digunakan dan terjadi. Ada ilmu komunikasi, ada, dan menteri-menteri juga kadang-kadang dari kebanyakan dari ilmu sosial. Kok bisa jadi ilmu itu ya? valid sebagai ilmu menurut saya, valid sebagai ilmu. Dan aku ngomong kalau aku ngomong sistem thinking itu tadi, itu juga bukan karanganku. Itu dari keresahan wong sosial sendiri. Berangkatnya di sekolah Van Bertalanffy sing mencoba menjelaskan evolusi. Evolusi kan tidak bisa dijelaskan pakai sains. Ya, Biar percobaan, wong jutaan tahun. Aku nggak eksperimen nggak kelihatan nih hasilnya. Makanya dia mendevelop yang namanya sistem thinking. Gimana aku motret evolusi itu tadi sebagai sebuah sistem yang dipahami. Nah ternyata ini bisa dipakai untuk melihat sosial, karena sosial seperti evolusi, berjalan terus, bergerak terus, semua nggak ada ceteris paribus, semua bergerak. Valid sebagai ilmu dan sudah mulai pergerakannya ke arah sistem thinking, ilmu sosial itu tadi. Tapi menurut saya belum rigid tentang penggunaan sistem dinamik untuk menerjemahkan sistem sosial. Arahnya ke situ, kayak 5 tahun, 10 tahun sesuai rigid itu. Aku angin nompo, Brang. Karena nggak ada konstanta kan. Gimana gitu bisa jadi nggak ada sesuatu gini. Aku karo sampean bedo. Aku bedone aku tertarik, Mbak. Iya, paham aku. Haidar Bagir senior kita itu barusan 2 minggu yang lalu ngupload sebuah profesor di Harvard yang setiap tahun menugaskan kepada para mahasiswanya untuk bikin agama baru. Iya. Ternyata nggak ada yang bikin agama baru, yang muncul adalah tafsir-tafsir pribadi-pribadi terhadap agama-agama yang sudah ada. Terus kesimpulan-kesimpulan, jangankan soal ketauhidan, soal ketuhanan, soal yang sama aja, misalkan sholat. Itu pada sama-sama sholat, tiap orang beda-beda. Betul. Ada yang pengen masuk surga, ada yang melaksanakan karena ini perintah, ada yang ini, ada yang itu. Jadi, terus gimana ini bisa jadi ilmu? Sholat aja, wong beda-beda. Gini. Loh. Oke, kita masuk ke itu berarti. Yang dimaksud ilmu piye toh? Utilitariannya atau sebagai ontologis ilmu. Ya, misalnya gini. Aku mulai gak ngerti, mulai ketok goblok gitu. Oke. Ontologis sih berarti ilmu tentang ada kan? Tentang ilmu itu sendiri. Iya, tentang ilmu itu sendiri. Gini. Nek science, natural science yang kita ketahui fisika, biologi dan segala macam, itu kan guna utamanya itu kan predictive powernya. Oke. Nah aku ngene, kekuatannya saya ini mesti hasilnya ngene iki. Akurasinya bisa sampai 99%. Interpolasi, ekstrapolasi lah, ya sekitar itulah ya. Kita kena iki, wah tadi ini. Jadi kekuatan utama dari ilmu adalah memprediksi apa yang akan terjadi sehingga kita nggak random-random amat untuk nyobain. Jadi kalau misalnya tadi pecel kudu nggawe 1000 percobaan untuk satu yang bertahan, dia nggawe 10 wae percobaan. Satu yang bertahan. Nah, social science kalau dia mampu membuat prediksi seperti itu, kan berguna juga sebagai ilmu. Nah, jadi aku titik beratnya bukan pada ilmu apa, tapi utilitarian. Gunanya buat apa? Kalau dia berguna, oke, dikonstruksi sebagai ilmu nggak masalah. Dan gue sih pengen tak dorong ning masyarakat gitu. Gue ndelok wong ki gunane apa? Ora penting gue arep cewek nggo tangan tengen, arep nganggo klambi ireng apa ijo apa segala macam. Nek gue kanggo ning masyarakat, gue mengembalikan ikan ke kolam, pilih deh. Karena dia sudah punya kebiasaan untuk mengembalikan ikan ke kolam. Nek karire njiko iwak terus neng kolam, tok deleh dadi pemimpin. Tangane wis terbiasa njiko iwak neng kolam. Tok harapkan ngembalikke iwak neng kolam, yo ora masuk akal. Wong tangane wis terbiasa ngono kok. Piye Brang nek kowe nggawe pemetaanmu juga termasuk pemetaan rekam jejak. Jadi hapuskan kampanye. Jadi kampanyenya pemimpin itu ketika ya dia nyambut gawe.
mulai tahun kuwi kampanyenya iki lho. Oh, Pak iki. Jadi ndak ada masa kampanye dalam bayanganku. Orang sudah menilai kerja dia sepanjang hidupnya itu. Aku setuju dengan ide itu. Tidak ada kampanye. Karena itu bisa terefleksi dari guna dia di masyarakat. Iya. Tapi ini ngomong implementasi ya. Kalau kita ngomong track sejarah dia, piye caranya guys sistem ngetrack 270 Ya juta. kan duit lah gunane simbolik apa dibubarno simbolik. Ngono. Iki engko tabrakan karo masalah privacy dan segala macam gitu loh. Oh, Tapi gini juga apa? Tapi aku ide itu setuju. Cuman perlu kita limitasi. Aku ora perlu ngerti kowe rabi ping 18. Oke. Aku ora perlu ngerti kowe apa sene lihat urusan pribadimu. Sing penting masyarakat punya testimoni bahwa kamu bermanfaat buat dia. Oh, dia pernah mengembangkan pertanian di sini. Pernah mengembangkan pertanian. Dia pernah ngasih ikan di sana, ya, ikan dalam tanda kutip itu. Itu enggak sempurna. Tapi lumayan gue. Jadi kemudian dia ora iso setahun sebelumnya iya, itu ngegas ngono lho. Ngegas. Ya kowe didelok iki, kowe sepanjang iki wis nglakoni apa sih? Nah, oh dia sudah ke pesantren sejak tahun nggak cuma masa kampanye aja. Ya ngono-ngono bareng. Oh dia sudah ke makam Gus Dur itu sejak tahun bukan bulan kemarin gitu. Gitu loh. Nah, terus simbolik mengeluarkan enggak ini loh datanya dia baru ke makam Gus Dur pada masa kampanye gitu loh. Kan iso. Pada semua sistem struktur baru pasti dihalangi karena sistem lawas. Karena nggak mungkin raja yang muncul dari sistem lawas mau fondasinya diubah. Tantangannya simbolik kan yang kono. Tapi kalau Sabrang percaya itu nggak akan pernah ada revolusi di dunia. Buktinya Exactly. Nah, ya, buktinya Iran, buktinya Rumania, buktinya apa? Ya makanya aku tekan saiki gasruk walaupun keser-keser mutah getih iki. Lho karena aku percaya kuwi nek ra ono sing nekat apa ning nawarke nyodorke sistem anyar. Iki aku nemoni wong akeh banget, nemoni orang banyak dan sistem bagus. Tapi banyak yang terancam. Apa? Aku elek-elek ngene ayo dalang kan. Oke. Iku brang. Nek wis pengrawit wis iso, penabuh wis pinter. Iku angel aku arep nggarap. Ngeten lho latihan, mangke latihan sadurunge wayah latihan ping 3 nggih, nggih. Nek nabung ngaten. Lah ngaten mawon sampun pajeng kok. Ngendihane wis payu lho. Ngono lho. Iku lho. Nah, ini terakhir ya. Aku diploroki karo Anggoro itu. Ngene. Kamerane panas. Oh, kameranya enggak apa-apa. Ngene. Teman-temanku yang ahli fisika modern mengatakan bahwa jauh lebih gampang menerangkan fisika modern ke orang awam daripada orang yang terlanjur kenal fisika klasik. Yes. Coba jelaskan. Ya mungkin itu elasticity ya. Nek kowe wis duwe doktrin nggak ngubah. Lebih mudah menggambar pada kanvas kosong daripada kanvas yang sudah ada gambarnya lah. Kayak logika itu aja sepemahamanku sih. Nah, sementara 270 juta ini sudah penggemar fisika klasik bahwa bernegara ini begini, bahwa namanya korupsi diampuni lah. Kan terus kini awakmu terus arep lapo nang ngono kuwi. Selalu ada anomali dalam sebuah society. Walaupun mayoritas kegawa, mesti ono anomali. Tidak ada perubahan sistem kecuali dimulai dari wong-wong iki, pionir-pionir iki. Itu nek teori sederhananya gini, 2,5% pionir, early adopter 12,5%. Kalau kita sudah sampai segitu tipping point, sistem ganti dhewe iki. Angel iki 2,5% karo 12% iki lho. Iki ngoyak iki. Nek sampai 12% sistem ganti sendiri. Jalan sendiri. Akan berkembang sendiri. Tipping point-nya di situ. 12% dari orang. Nah, paham aku bahwa simbolnya kan sangat susah, tantangannya kan sangat besar. Tapi aku nggak tahu ada jalan keluar lain sing hipotesis. Aku ngomong kemarin dengan Pak Wisnu Tama, tolong golekno modal. Mana Wisnu? Golekno modal simbolik iku ngono lho. Kak, orang kaya dhewe yang punya keresahan itu yang akan merespon hal kok ngene iki dengan serius. Kalau yang sudah punya singgasana, sudah punya tempat yang jelas pada sistem ini dan tidak merasakan keresahannya, ya ngopo? Padha kaya lho, ngerawit wis enak, apa aku ganti-ganti kok. Ono sing mulih. Mending orang sing belum pernah tahu gamelan.
Iya. Heeh. Wis to, pokoknya iki problem, ayo gasruk. Ya kita butuh mengumpulkan anomali-anomali itu untuk membuat sistemnya melaku dan menuju 12% itu dan tipping point melaku dhewe. Nah, itu tantangan nggak mudah. Simbolik ini membuat yang 2,5% itu menjadi 12%. Nah, kita kan gawe strukturnya iki. Oke. Kemudian butuh pelaku-pelakunya iki. Hmm. Nah, insya Allah iki bulan Juli tak rilis iki. Open web karo aplikasi online aplikasi Android karo iOS. Setelah itu aku kan mubeng iki ngek training piye. Caramu pinter cepet piye, cara manage informasi piye, cara mempercayai orang gimana. Salah satunya cara milih pemimpin piye. Taek-taekan. Kita lihat buktinya pakai data yang faktual iki piye carane iki. Mungkin yo nggak akan 2 tahun terus kemudian Indonesia beres nggak juga. Tapi kita paling nggak ada grafik menuju ke sana kan loh, ada arah menuju ke sana. Oke, moga-moga lah. Amin. Amin. Tapi apa harus dikunjungi Presiden Jan Jukers dulu baru bisa rilis itu? Kita kunjungi bulan Juni, Juli wis rilis. Iso. Bagaimana? Aku baru bisa berkunjung ke sini Juni dan Juli. Wah, ngeri. Bagaimana? Iso. Loh, ini kudu pakai higher order logic iki untuk bisa memahami itu. Pamedare cokolodang rasa satsas mito gaib. Sopo ngerti iki sas mito gaib lho ketika. Amin. Ya, aku Wes, matur nuwun, Mbah. Pamedare cokolodang pranyoto sas mito gaib. Kumelare dadi jongko.